there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti Pak bisa dijelaskan Pak. Silakan aja nanti jangan sendiri yang nanti mengakibatkan Bapak sengaja kita dengan polisi datang. Maksudnya apa, Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya penghina Islam, ha? Nanti Pak. Nanti Pak, jangan bisa di jalan, nanti aja di kantor Pak. Apa jadi? Kita bakalan menghina, saya dari Katolik tahu. Hah? Kami nggak pernah menghina agama kamu. Tobat sudah tua. Mana kamu? Udah bawa tanah kamu. Hah? Kurang ajar. Gedung. Bangsat kamu. Nanti. Kemarin siapa sekarang orang untuk ini? Siapa yang mau maksa? Siapa yang mau Siap. Tenang. Iya, Pak. Ini udah ketahuan dua kali ini. Orang udah 2 kali. Ya betul, ini makanya dikasih ke polisi. Ini dia mau masuk lagi. Sudah dibiarkan soalnya nggak kapok ini orang goblok ini. Gak mau tanah kamu. Jangan. Apa siapa ya? Siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Semoga kita bisa istiqomah, dapat melaksanakan ibadah dan berta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh suri tauladan hidup pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Saudara sekalian, baru saja kita sudah menyaksikan penangkapan kakek yang sepuh yang kemarin pada video sebelumnya sudah saya perlihatkan, sudah kita bicarakan. Adanya seorang kakek-kakek yang sudah sangat sepuh, tapi dia melakukan satu pelecehan dan penghinaan terhadap syariat Islam, khususnya syariat tentang ibadah penyembelihan kurban. Lalu juga ada penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sebagaimana sudah kita bicarakan sebelumnya, sungguh sangat disayangkan sebetulnya. Di usianya yang sudah uzur, ya, di usianya sudah lanjut, tapi hal-hal yang membuat dirinya tidak tenang dan tidak nyaman dia lakukan. Terbukti kemarin penghinaan, ya, video dirinya dia buat, kemudian dia unggah di kanal YouTube, ya, itu tentu saja memancing reaksi, dan resikonya ya inilah tadi yang kita lihat, ya kan, tentu ada. Sudah jelas pasti umat Islam tidak menerima dengan hal itu. Dan pada akhirnya dia ditangkap, dan ironinya ditangkap digelandang dengan telanjang dada lagi. Sudah tua, kondisinya seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan. Berkaitan dengan hal ini saudara, sebetulnya setidaknya ada 2 hal kalau saya secara pribadi memandangnya. Pertama, kasihan, ya, kasihan sebetulnya. Sekali lagi di usianya yang senja, di usia di mana saat itu dia harusnya sudah tenang,
apalagi senang, berbahagia dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dengan sanak famili, handai tolan, cucunya mungkin kalau dia punya cucu. Udah di saat menikmati hari tuanya begitu loh. Kok sampai-sampainya dia melakukan hal-hal yang apa namanya ya, yang tidak pantas di usianya yang sudah segitu. Harusnya sudah menjadi contoh bagaimana dia bisa memberikan pengayoman terhadap generasi yang di bawahnya atau yang lebih muda, ya, untuk menjaga kebersamaan, silaturahmi, menjaga kerukunan ya di antara umat beragama. Inilah contohnya seperti ini. Kalaulah memang ada tahu ajaran Islam itu ada sesuatu hal yang tidak pas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, tunjuki saja, tidak ada masalah. Kami umat Islam itu terbuka dengan dengan kritik gitu ya. Tapi memang harus argumentatif. Jangan sentimen, harus argumen. Buktikan berdasarkan data dan fakta yang ada. Jangan menghujat, jangan menfitnah. Kalau ini kan memfitnah namanya. Sekali lagi saya sebetulnya kasihan melihat kakek ini, ya. Sangat memprihatinkan di usia tuanya. Dia harus berurusan dengan pihak yang berwajib dalam hal ini, mungkin hukum lah begitu ya. Sempat kalau dia di penjara, seperti apa itu? Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada geramnya. Siapa yang enggak marah gitu ya? Siapa yang enggak murka ketika ajaran dan agamanya difitnah? Ini dicerca, difitnah, ini pelecehan agama, penghinaan terhadap syariat Islam, dan penghinaan terhadap Rasulullah. Ya, sakit hati jadinya kan. Nah, terbukti baru beberapa hari ditayangkan dan langsung saya khawatirnya ini akan nanti ada digoreng lah gitu ya bahasanya tuh. Nanti disangka minoritas dan mayoritas lagi menjadi alasan. Padahal ini murni dari penistaan dan penghinaan terhadap zuriyah kami ya, umat Islam ini. Nah, nanti digoreng nih, sangkanya kalau minoritas dibeginikan lah, dibegitukan lah, sementara kalau mayoritas dibebaskan. Enggak ada, karena ini bukan mayoritas dan bukan minoritas. Ini murni penistaan, ini murni penghinaan terhadap Rasulullah dan terhadap salah satu syariat Islam berkaitan tentang ibadah penyembelihan kurban. Yang ibadah itu ya padahal sudah sudah ada semenjak manusia pertama, seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya. Dan bahkan di dalam Alkitab kemarin sudah saya jelaskan ayat-ayatnya saudara tentang pelaksanaan penyembelihan kurban. Ada di Ulangan pasal 12 ayat 5, 6 dan 21. Saya tidak akan mengulang ayatnya. Saya hanya sebutkan ayat nama-nama suratnya. Kemudian juga ada di kitab Imamat ya, pasal 1 ayat 3, ayat 10 dan ayat 13. Kemudian juga di kitab Imamat itu juga pasal 3 ayat 1. Dan terakhir ada di Keluaran pasal 24 ayat yang kelima. Kemarin sudah saya sebutkan itu ayat-ayatnya. Ya, intinya ibadah kurban itu bukan Muhammad yang memulai. Yang mulai jauh ke belakang di anaknya Adam, Habil dan Kabil. Kemudian di masa Ibrahim ya, penyembelihan Ismail kalau di dalam agama Islam, Ishak kalau di keyakinan di dalam agama Kristen. Ya, kita nanti akan ada pembahasan itu. Kemudian ya dilanjutkan sampai kepada masanya Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi ini menjelang kami umat Islam akan melaksanakan satu peringatan atau satu perayaan Idul Adha itu, penyembelihan kurban. Menjelang itu, ini sudah ada penghinaan. Baik saudara, ini yang perlu kami sampaikan. Ternyata kakek itu sudah digelandang oleh pihak yang berwajib. Ya, tentunya akan menjalani proses. Sekali lagi sangat disayangkan. Kasihan dengan kakek ini. Namun ya mau gimana? Semuanya harus ditanggung konsekuensinya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.